Halo semuanya, perkenalkan nama saya Koli Satri Fitria dengan NIM 2080814141033 kelas A20 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan evaluasi diri mengenai mata kuliah Literasi Sosial dan Kemanusiaan. Apa sih itu literasi? Jika dulu definisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, saat ini istilah literasi sudah mulai digunakan dalam arti yang lebih luas, yaitu kemampuan seseorang dalam mengintegrasikan hingga mengaplikasikan segala pengetahuan, keterampilan, termasuk sikap, serta nilai-nilai yang diyakininya dalam kehidupan. Apa sih pentingnya literasi sosial dan kemanusiaan bagi kita? Yaitu agar memiliki kemampuan untuk dapat hidup lebih bermasyarakat. Hal ini memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan personal, kemampuan akademik, dan kemampuan profesional secara seimbang. Diharapkan memiliki kesadaran tentang bagaimana pengetahuan tentang hidup bermasyarakat di Indonesia, dan dapat berpikir kritis, kreatif, dan memiliki kepekaan sosial, sehingga mampu mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Konsep pendidikan dan tujuan pendidikan menjadi pengetahuan awal yang perlu dipahami oleh kita, agar dapat digunakan untuk mengkritisi proses pembangunan pendidikan. Tujuan pendidikan tidak mudah dicapai jika tidak mengacu pada fondasi pemikiran yang jelas dalam merancang konsep dasar dari filosofis pendidikan yang beragam. Karena itu, bangsa Indonesia perlu untuk mengenalkan kembali pemikiran para tokoh pendidikan agar proses pembangunan pendidikan lebih humanis sesuai dengan konteks masyarakat yang dinamis. Pendidikan abad ke-21 menghadapi tantangan yang berat karena disrupsi menjadi fenomena sosial. Guru harus mengubah mindset untuk dapat mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan dalam merespon perubahan tuntutan abad ke-21 dengan mengembangkan 4 kompetensi pokok, yaitu critical thinking, communication, kolaborasi, creativity, dan inovasi untuk membentuk siswa yang berkarakter. Pendidikan berbasis budaya dibutuhkan untuk merespon era abad ke-21 yang membutuhkan daya adaptasi dan fleksibilitas yang tinggi. Pendidikan berbasis budaya akan membentuk siswa yang berkarakter yang memiliki identitas budaya yang kuat. Manusia dan kebudayaan saling berdialektika dan saling mempengaruhi. Kehidupan manusia adalah representasi dari hasil kebudayaan masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat sangat ditentukan oleh dinamika respon kebudayaan terhadap perubahan dan tuntutan masyarakat. Membangun kesadaran pada masyarakat untuk membentuk manusia berbudaya, beretika, dan berestetika perlu dikuatkan oleh dunia pendidikan. Ini dilakukan agar manusia mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, serta mendapatkan haknya sebagai manusia yang memiliki cipta, rasa, dan karya yang mampu mengembangkan potensinya secara optimal, sehingga manusia bermakna bagi kehidupan. Kehidupan manusia memiliki peradaban yang memberikan warna dalam dinamika kehidupan manusia. Bahkan, hasil peradaban manusia sebagian dipertahankan di tengah-tengah gelombang peradaban manusia yang telah berubah. Siklus peradaban manusia memberikan dasar bagi perkembangan sejarah umat manusia dalam mengembangkan budayanya. Peradaban tumbuh dan runtuh tergantung dari sikap dan perilaku manusia terhadap dinamika peradaban. Eksistensi manusia berubah bertahan dalam fase peradaban dan berjuang untuk tetap eksis dalam perkembangan peradaban. Karena gelombang peradaban memberikan efek sosial dan psikologi bagi kehidupan manusia. Manusia harus beradaptasi terhadap perkembangan peradaban untuk terhindar dari berbagai gejala. Keberadaan manusia sebagai makhluk individu dan sosial dalam kehidupan tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya. Keterkaitan keluarga dan masyarakat sangat penting dalam perkembangan manusia sebagai individu. Proses belajar yang dialami oleh individu berangkat dari keunikan masing-masing yang dimiliki perbedaan sehingga keberagaman dalam masyarakat akan dapat ditemukan. Individu dengan potensi yang dimiliki masing-masing akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang akan bermanfaat dalam proses penyesuaian diri terhadap lingkungan.
sehingga akan mampu bertahan juga untuk mengelola lingkungan sekitar dengan baik. Individu yang terlahir mendapatkan berbagai hal dari lingkungan, sehingga menjadi individu yang memahami dan mengerti arti diri terlahir dari kehidupan dan lingkungannya. Keluarga sebagai sebuah lembaga yang pertama kali memberikan pendidikan pada individu, yang kemudian akan berkembang pada masyarakat. Seiring perkembangan waktu dan sifat masyarakat yang selalu dinamis, maka unit-unit yang menjadi wadah individu belajar mengenal lingkungan mengalami dinamika perubahan yang cukup signifikan. Perubahan yang terjadi hendaknya disikapi dengan positif, sehingga tetap akan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sehingga ada ketergantungan dengan pihak lain di masyarakat. Dinamika yang terjadi di lingkungan sekitar menjadi sebuah tantangan dan tentunya muncul permasalahan. Sehingga baik secara individu maupun keluarga harus memiliki ketahanan dengan istilah resiliensi. Resiliensi diperlukan untuk diri dan keluarga agar dapat beradaptasi secara sosial dan mampu bertahan secara positif dalam kehidupan sebagai cerminan dari kekuatan diri dan keluarga secara kelompok terkecil di masyarakat. Kehidupan positif akan dapat membentuk pribadi yang baik, sehingga akan dapat bermanfaat. Selanjutnya yaitu nilai. Nilai mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Nilai adalah sumber kekuatan dalam menegakkan ketertiban dan keteraturan sosial. Moral sebagai landasan perilaku manusia menjadikan kehidupan berjalan dalam norma-norma kehidupan yang humanis religius. Kekuatan hukum menjadi kontrol dan mengatur keadilan akan hak dan kewajiban setiap manusia dalam menjalankan peran-peran penting bagi kehidupan manusia. Nilai, norma, dan hukum secara moral adalah landasan pokok yang diperlukan bagi pembentukan karakter manusia. Oleh karena itu, proses pembentukan karakter tidak boleh mengabaikan tekanan nilai dan moral. Pendidikan karakter dengan pendekatan yang holistik dan kontekstual tidak mudah diterapkan jika tidak didukung oleh semua warga masyarakat yang pada setiap tataran kehidupan masyarakat. Keluarga, sekolah, dan masyarakat serta negara perlu menyadari bahwa pembangunan pendidikan karakter harus menjadi kebutuhan bersama, sehingga bangsa Indonesia memiliki kekuatan untuk mengatasi krisis karakter yang sudah bersifat demonstrial dan struktural. Keberagaman dan kesederajatan merupakan dua aspek yang melekat dalam struktur masyarakat Indonesia. Dengan keberagaman, maka perbedaan masyarakat dalam berbagai bidang menjadi bagian dinamika sosial. Kesederajatan tetap menjadi bagian perjuangan manusia untuk berproses untuk mendapatkan kesamaan tingkat. Keragaman budaya menjadi modal sosial dan modal budaya yang perlu dipertahankan di era global untuk memperkuat nation building. Perbedaan status sosial diatasi agar tidak menjadi sumber masalah sosial dan konflik. Kehidupan manusia selalu berkaitan dengan sains, teknologi, dan seni. Bahkan dalam setiap masyarakat, dinamika sosialnya sangat ditentukan oleh dinamika antara perkembangan sains, teknologi, dan seni. Manusia selalu berkembang dan bergerak atas dasar pengabdian iptek dan seni. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Khususnya dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan. Namun, manusia tidak bisa menipu diri sendiri akan kenyataan bahwa teknologi mendatangkan berbagai efek negatif bagi manusia. Untuk mencegah atau mengurangi akibat negatif kemajuan teknologi, pemerintahan di suatu negara harus membuat peraturan-peraturan atau melalui suatu konvensi internasional yang harus dipatuhi oleh pengguna teknologi. Baik, sekian evaluasi diri dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih.